Ya, dan sekarang sudah hadir bersama kami Bapak Irjen Pol Dr. Andes Puji Hartanto selaku Kepala Korp Lalu Lintas. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Pak, kita mau berbincang-bincang sedikit, mau tanya-tanya sedikit nih. boleh. Kan sekarang kan makin banyak, mungkin kita kemarin dengar di beberapa media ada kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur. Ada juga kecelakaan yang baru saja terjadi di Bilangan Senayan kemarin. Nah itu sebetulnya ada nggak sih Pak kalau dari Polri sendiri antisipasi untuk mengatasi kecelakaan-kecelakaan semacam itu? Iya, jadi kalau kita berbicara masalah antisipasi, pastinya kita sudah melakukan hal-hal itu. Ya, salah satu contoh antisipasi yang sudah kita programkan yaitu kegiatan bagaimana kita melakukan sosialisasi ya kepada masyarakat. Nah, masyarakat juga kita bagi masyarakat yang terorganisir, masyarakat yang tidak terorganisir. Artinya kita akan fokus kepada masyarakat yang terorganisir, yaitu di sekolahan. Kalau kita melihat kasus yang baru-baru ini terjadi kan, itu kita sudah punya program langsung menyentuh ke sekolah. Ya, ada yang kegiatan sebagai pembina upacara di sekolah. Ya, kemudian yang kedua kita memberikan modul pelajaran ya, berkaitan dengan etika berlalu lintas. Nah, program ini sudah dilakukan ya, di masing-masing kewilayahan. Kalau misalnya di Jakarta seperti sini itu pastinya Polres Jakarta ya dengan timnya itu melakukan kegiatan pembinaan itu. Oke, kalau itu dari penyuluhan ya Pak. Kalau misalnya dari razia sendiri gitu, apa yang sudah dievaluasi sejauh ini oleh Polri? Jadi kalau kita bicara tadi itu sifatnya yang bersifat preemptif kita lakukan. Nah, kemudian ada tugas kita juga yang sifatnya preventif. Sebelum kita melakukan penegakan hukum ada tugas yang preventif. Artinya menjaga, mengatur, mengawasi. Nah, kalau memang dia ada yang melanggar, nah kemudian dilakukan tindakan. Nah, tindakannya bisa tindakan tegas, humanis. Artinya kalau memang dia itu mengakibatkan fatalitas dari kecelakaan, nah itu tindakannya harus tegas dengan tilang. Tapi kalau dia hanya mungkin pelanggarannya ringan, ya cukup dengan ditegur. Nah ini juga kita lakukan. Nah kemudian tugas berikutnya adalah tugas yang sifatnya represif atau penegakan hukum, yaitu melakukan tindakan tidak ada lagi dia apa istilahnya untuk tidak melakukan perbuatan itu bisa terulang lagi efek jerah. Nah kita lakukan tindakan tegas itu dengan ditilang. Penilangan itu sendiri. Sekaligus mungkin dengan tadi barang buktinya, ya mungkin kendaraannya itu juga bisa kita amankan kalau memang itu dalam kondisi misalnya tidak layak jalan dan sebagainya. Nah ini kita juga bisa lakukan. Nah memang mungkin dalam volume kegiatan ini ya perlu mungkin ada peningkatan, ya itu kami juga selalu mengevaluasi tentang hal itu. Tapi kan kalau ini Pak, itu kan tadi mengenai misalnya ditilang, berarti sudah kejadian gitu ya. Tapi kalau untuk sebelumnya, misalnya tadi yang seperti Shanes katakan, razia itu apalagi untuk anak di bawah umur, apakah itu dilakukan Pak? Iya, nah kita lebih cenderung banyak kepada tadi yang saya katakan pertama, yang sifatnya kita sosialisasi atau kegiatan yang sifatnya preemptif, ya kita lakukan. Ke sekolah-sekolah tadi itu? Sekolah-sekolah tadi. Nah, tapi kembali masalah lalu lintas ini kan bukan masalah kaitan dengan penegakan hukum, kemudian masalah kesadaran berlalu lintas, tapi masih banyak faktor-faktor lain yang memang untuk bisa mengatasi hal itu. Nah, salah satu contohnya adalah masalah transportasi. Ya. Ini juga menjadikan suatu hal yang harus kita perhatikan. Sistem transportasi ya maksudnya? Ya, artinya kalau seandainya dia anak sekolah, ya, kemudian ada transportasi yang memang nyaman, dalam hal ini mungkin bisa ada bus sekolah, saya pikir itu bisa kemudian mengurangi hal-hal yang menjadi permasalahan anak sekolah di bawah umur menggunakan sepeda motor. Ya, nah ada di beberapa daerah yang memang transportasinya itu sangat minim bahkan tidak ada, sehingga otomatis ya, anak sekolah ya nah, itu menggunakan sepeda motor ke sekolah.
Nah, ini kan hal yang kemudian menjadikan semacam dilema bagi kita. Nah, kalau kita larang, kemudian dia harus menggunakan apa, kan gitu. Oke. Berarti ini kan ada tantangan tersendiri begitu kan Pak, kalau dari kepolisian, apalagi terlebih memang banyak sekali sistem transportasi yang belum beres seperti tadi Bapak sudah bilang. Apa yang sudah akan dilakukan, misalnya programnya begitu? Saya mendengar satu wacana nih Pak mengenai SIM pelajar, apakah mungkin itu diterapkan? Ya, artinya semua bisa memungkinkan itu sebatas daripada kembali regulasi undang-undang yang harus kita taati dulu. Oke. Semua kita bisa lihat dari permasalahan yang ada, kemudian kita evaluasi. Nah, kalau memang itu undang-undang, aturan memang menyatakan belum bisa, ya artinya kita harus melihat dulu dari sisi undang-undangnya itu dulu. Harus ada semacam mungkin paling tidak kita lakukan revisi dan sebagainya. Nah, pengkajian-pengkajian ini kan ya tidak ada salahnya kita lakukan. Sebagaimana misalnya sekarang ini anak usia 15 tahun keterampilannya kan sudah melebihi dari usia-usia yang 20 tahun. Berarti mungkin ya Pak ada penerapan wacana SIM pelajar ini? Saya pikir kenapa tidak kan begitu. Dan rencananya sejauh ini seperti apa Pak? Ya, kita sudah mempelajari, kemudian kita bentuk nanti tim, biasa juga kita lakukan nanti mungkin kegiatan dengan adanya FGD, ya, diskusi, kemudian seminar dan sebagainya untuk melihat hal itu. Sehingga akhirnya tidak lagi kemudian ada aturan terus kemudian untuk dilanggar kan gitu. Adanya aturan kan itu untuk ditaati. Ada rencana untuk direalisasikan dalam waktu dekat ini Pak, dalam tahun ini atau mungkin masih rencana tahun depan? Ya, kita melihat ada jangka pendek, jangka sedang, jangka panjang. Jangka pendeknya itu sekarang bagaimana kita ya action, bagaimana kita mulai melakukan aksi untuk supaya kejadian itu tidak lagi menimpa, tidak lagi terjadi, ya itu. Nah, sama-sama Polri kita juga melaksanakan. Kemudian kalau kita fokus kepada tadi kasus kecelakaan anak usia di bawah umur, ya orang tua juga mulai sudah harus action segera. Jangan terus kemudian menunggu dan menunggu. Itu hal yang paling mudah dan paling menurut saya ya paling utama bisa dilakukan segera. Karena apa? Mereka kan yang tahu persis situasi kondisi di rumahnya kan. Nah, misalnya saya punya anak umur 15 tahun. Sudah belum dia bisa menggunakan sepeda motor atau mobil. Kemudian punya mobil atau tidak, punya motor atau tidak, berangkatnya ke sekolah pakai apa, kan itu orang tua semua yang tahu. Nah, kalau orang udah nyatakan daripada nanti anak saya celaka, daripada anak saya ditangkap polisi, udah mulai hari ini mulai ini enggak kan gitu. Iya, dan daripada banyak yang nembak juga ya Pak, anak-anak tuh nembak SIM kayaknya gampang sekali gitu. Ya, itu boleh dikatakan kalau seandainya memang masih ada, jadi jangan sampai itu jadi kemudian terus secara general itu bahwa itu bisa, tidak. Jadi kita sudah melakukan pembenahan-pembenahan yang berkaitan dengan masalah bagaimana untuk kita memberikan semacam legalitas seorang pengemudi itu ya melakukan aktivitas di jalan menggunakan kendaraan dan memiliki sertifikat. Artinya sertifikat itu SIM. Nah, surat izin mengemudi itu, itu berarti sudah dikatakan bahwa dia itu merupakan legalitas kemampuan untuk membawa kendaraan itu. Nah, artinya di situ harus ada hal-hal yang dia lakukan. Pak, ini masih berkaitan dengan tata tertib mungkin ya, kan sekarang sepertinya mobil semakin banyak. Kemacetan juga diprediksi 2014 tambah banyak. Nah, mobil apa nih? Mobil macam-macam pertumbuhan penduduk Pak. Kayak kemarin Pak di pameran yang mobil baru saja berlangsung itu penjualannya meningkat dari tadinya kan ekonominya bagus. Triliun, betul, daya beli masyarakat tinggi, tapi kan ini pasti berdampak juga ke jalan raya. Dan kita tariknya kalau misalnya Bapak sebagai aparat keamanan begitu, kalau misalnya kita melihat begitu banyak ya pertumbuhan mobil. Dan ini menjadi tantangan lagi, tidak hanya untuk penertibannya saja, tetapi bagaimana mengatur arus kendaraannya. Seperti apa yang sudah dipersiapkan oleh Polri? Ya, pada prinsipnya
apapun kebijakan pemerintah, kita Polri itu harus melakukan kegiatan bagaimana mengamankan daripada kebijakan itu. Itu sudah harga mati. Di mana pemerintah melakukan kebijakan, Polri ya harus melakukan pengamanan atau melakukan hal-hal antisipasi berkaitan dengan kebijakan itu. Bentuknya? Nah, contoh kaitan dengan adanya kebijakan yang sedang akan dilaksanakan adalah mobil murah kan begitu, dan mobil yang ramah lingkungan. Ya kita melihat dari sisi positifnya sih oke-oke aja, tapi dari aja, sisi Pak. ya dari sisi kemudian hal lain memang jadi masalah kan. Contohnya ibu kota Jakarta yang memang sudah padat daripada jumlah kendaraannya. Betul. Nah, artinya tadi Mbak sudah singgung bagaimana kita merekayasa ya jalan dan itu lain-lain sendiri ya, Pak. ya harus ada kita lakukan. Kita sudah mulai sekarang menggunakan yang namanya ERI ya. Itu ERI itu Electronic Registration Identification. Nah, jadi itu artinya semua kendaraan akan diregistrasi, diidentifikasi. Nah, untuk memudahkan nanti kalau kemudian tahap berikutnya kita akan menggunakan semacam ya gampangannya itu jalan berbayar. Jadi masuk itu jalan ya? kita masuk itu bayar itu ERP, ya kan? Electronic Road Price. Nah, kalau ini nanti kemudian kita lakukan, artinya tadi yang Mbak singgung, rekayasa jalan itu akan terjadi. Nah inilah yang ke depan harus kita sinkronkan, sinergikan dengan pemangku kepentingan yang lain. Karena polisi kan tidak sendiri. Rekayasa jalan ini seperti apa, Pak? Ya tadi, misalnya pengaturan untuk jalur tertentu, ya, dengan kita sudah menggunakan ERP, berarti kan jalur itu otomatis tidak akan menimbulkan ada kemacetan. Nah, pasti nanti pertanyaan, Pak, macetnya pindah ke tempat yang lain. Ya, betul. Gimana tuh, Pak? Ada lagi. Nah, dia supaya tidak macetkan yang lain, ya daripada dia macet, beralih ke angkutan umum, transportasi yang memang memadai, yang memang berkualitas. Nah, ini kan juga harus disiapkan. Tapi sampai saat ini persiapannya sudah seperti apa, Pak? Kalau boleh tahu mengenai, mungkin sudah dibicarakan begitu kan? Karena Kalau juga kegiatan 2014 ERI dan macet. ERP sendiri sudah, jadi Direktorat Lalu Lintas Polda Metro itu sudah melakukan koordinasi, sudah melakukan studi banding dan sebagainya, sehingga tahun 2014 saja itu saya rasa mungkin yang namanya ERI dan ERP sudah bisa dilaksanakan. Berarti tidak ada kemacetan total yang dikatakan akan terjadi pada 2014 ya, Pak? Bukan begitu. Dibarengi dengan adanya tadi moda transportasi yang lebih baik. Ya, contohnya kebijakan dari Pemprov DKI akan menambah jumlah daripada kapasitas bus Transjakartanya, kemudian lebih nyaman. Bahkan kalau saya dengar mau dibuat gratis. Luar biasa ya kalau misalnya. Daripada gua naik mobil macet-macet, udahlah pakai Transjakarta kan karena bisa aja kan. Kan boleh aja. Terakhir Pak Puji, mungkin saya ingin tahu, mungkin ada sedikit himbauan begitu yang Pak Puji ingin sampaikan kepada masyarakat yang menggunakan jalan, tidak hanya menggunakan jalan tapi harus tertib menggunakan jalan. Seperti apa Pak Puji? Ya, singkatnya sebetulnya masyarakat itu sudah tahu ya, bahwa kalau dia melakukan pelanggaran, ya dia akan menimbulkan suatu permasalahan, yaitu kecelakaan lalu lintas. Nah, sehingga harus dipahami betul ada 3 hal yang dia harus yakin dan dia harus laksanakan. Apa yaitu saja? Trisiap. Apa itu? Trisiap. Yang pertama? Nah, yang pertama itu dia siap mentaati peraturan lalu lintas. Jadi semua pengemudi kalau dia di jalan harus sudah siap mentaati peraturan lalu lintas. Yang kedua, Pak? Nah, yang kedua adalah fisik daripada pengemudinya itu sendiri. Siap dia fisik juga harus berarti. siap. Ya. Artinya kalau kita pusing, seperti kalau saya ini kan sedang flu gitu kan, Jangan minum obat, mengemudi ya, jangan Pak? mengemudi. Apalagi ngantuk segala macam, nggak boleh. Yang ketiga? Nah, yang ketiganya kendaraannya. Jadi siap kendaraan bermotornya, harus betul-betul disiap ya, mungkin dia remnya, mungkin lampu sen dan sebagainya lah. Pokoknya dia harus siap karena kan ada
servis berkala dan sebagainya. Oke, Nah, terus ini siap ya, Pak? prinsip ini harus dia laksanakan pada saat dia mau mengemudikan kendaraan. Nah, yang terakhir mungkin himbauannya, kita ini kembali bahwa kebutuhan keselamatan di jalan itu hak yang udah hakiki dan Utama. mutlak. Sehingga kita mengharap semua kita ini, Mbak, saya, ya, kita menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Oke. Nah, kita punya ya slogan yang sudah kita selalu Iya, Pak. sampaikan. Ada gayanya juga, Pak. Nah, Coba, iya. Pak. Silahkan. Kalau Pak slogannya Fauzi. itu, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Nah, yang Mbak bilang tadi gayanya, gayanya nah, gimana? itu kalau Mbak saya tanya, ya, siapa saya? Nah, itu harus jawab, saya pelopor keselamatan berlalu lintas. Oh, Nah, oke. Saya pelopor keselamatan keselamatan berlalu lintas. Itu lintas. kalau Mbak Oke. pakai mobil, kalau pakai motor berlalu lintas. Kalau jalan kaki, Oke. Berlalu lintas. enggak. Oke, terima kasih banyak, kasih banyak, Pak Puji. atas informasinya. Kita Menarik juga sekali. harus tersiap tadi ya, Zi. Iya dong, siap. Ulang lagi ya, siap taat Mentasi. berlalu lintas, siap fisik dan juga siap kendaraannya. Oke, siap. Itu jadi catatan tersendiri. Dan Betul. setelah commercial break ini akan ada informasi mengenai kunjungan dari Jokowi ke rumah almarhum Jenderal TNI Ahmad Yani yang telah menjadi museum. Tetap di Indonesia Morning Show. Terima kasih, Pak. Terima kasih.